Halo para pencari keadilan, di tahun 2020 ini kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan. Salah satunya yang terberat adalah pandemi COVID-19. Hal ini tentu mempengaruhi jalannya pelayanan di pengadilan. Namun, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap berusaha untuk memberikan pelayanan prima dan ikut serta dalam pembangunan zona integritas. Nah, sebelum mengetahui apa itu zona integritas, kita lihat dulu yuk profil singkat dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 64, Kelurahan Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dan memiliki wilayah hukum yang meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Pasaman. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah pecahan dari Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, di mana dahulunya Pengadilan Negeri Bukit Tinggi meliputi wilayah hukum Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar, Batu Sangkar, dan Padang Panjang, termasuk Kabupaten Pasaman, Lubuk Sikaping. Pada tahun 1968, diresmikanlah Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan diketuai oleh Bapak Syahrial Tahir SH, dengan panitera Bapak Syahrial Rusli yang berkantor di rumah penduduk untuk sementara di Lubuk Sikaping. Kemudian pada bulan Agustus 1973, diresmikanlah kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang masih diketuai oleh Bapak Syahrial Tahir SH, dan diresmikan oleh Bapak Mansur Mahmudi SH sebagai Ketua Pengadilan Sumber Riau pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kelas 2. Kali ini kami kembali hadir dengan performa luar biasa. Terus berinovasi dengan budaya kerja yang baru dan integritas yang teruji. Zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping bisa? Ini jawaban kami. Eits, sebelum melihat zona integritas Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, udah pada tahu belum apa itu zona integritas? Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen untuk mewujudkan WBK atau WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Pagi Bu Ketua, cantik sekali Bu Ketua pagi ini. Pagi juga Bu Sus. Kan kita sedang jalan integritas. Harus cantik, rapi, dan datang tepat waktu. Bu Ketua, mulai besok saya datang lebih awal dan berpenampilan lebih rapi, karena saya siap mendukung pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Nah gitu dong. Pagi Bu Ketua. Pagi juga Bu Sus. Bu, gimana penampilan saya hari ini? Cantik dan rapi kan Bu? Oh iya, Bu Sus sekarang lebih rapi, lebih cantik, juga datangnya lebih awal ya. Ya dong Bu, sesuai dengan janji saya kemarin Bu, saya akan datang tepat waktu dan berpakaian rapi seperti saat ini. Itu baru mantap. Pertahankan ya. Syarat-syarat untuk memegang permohonan juga ya, udah lengkap di sini. Ada permohonan, harusnya ada fotokopi KTP, KK, kelahiran. Nanti kalau udah lengkap semuanya baru bisa disidangkan Pak. Lupa ya, lupa bawa. Ada lagi yang saya bantu Pak? Karena saya merasa puas karena pelayanannya cepat sekali, dan ini rasa terima kasih saya sama Ibu. Maaf ya Pak, terima kasih Pak. Maaf ya Pak, kami tidak menerima kritiknya karena kami melayani dengan SOP yang ada di mohon maaf Bu. Nah, udah lihat kan tadi? Makanya di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping jangan coba-coba kasih tip.
Selanjutnya, apa ya area perubahan dalam pembangunan zona integritas? Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK atau WBBM. Adapun indikator dari area ini antara lain adanya standar operasional prosedur atau SOP, adanya e-office atau e-government seperti SIPP, MIS, SIKEP, website, aplikasi layanan, media sosial, aplikasi inovasi, dan adanya monef terhadap penggunaan teknologi informasi. Adanya keterbukaan informasi publik. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia atau SDM yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM satuan kerja pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Adapun target yang ingin dicapai yaitu perencanaan kebutuhan pegawai aparatur yang telah sesuai dengan metode kebutuhan pegawai yang mengacu pada analisa jabatan dan analisis beban kerja. Pola mutase internal yang telah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi pegawai. Lagi ngerjakan buku register ya? Iya Pak, ini register hidup. Ibu udah dari kapan di sini? Saya di bagian pidana sebagai petugas register sudah 18 tahun. Ibu berminat nggak kalau misalnya saya usulkan ke tempat lain? Ini bagi pengembangan kapasitas SDM juga, gitu. Misal ke Perdata, Legislasi, atau bagian lain. Boleh Pak? Boleh ya? Nanti coba saya usulkan ke Bu Sekretaris dan Bu Ketua kalau gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Adi. Oh, Buya di sini sekarang. Sebagai apa, Bu? Saya sekarang di bagian kasir Pak. Ada kendala nggak udah melaksanakan tugasnya? Tidak ada Pak. Saya justru senang di sini. Dulu saya cuma bisa menulis register bagian pidana. Sekarang saya mendapat ilmu baru. Wah, kalau gitu selamat ya Bu ya. Selamat menjalankan tugas. Nah, terbuktikan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pola mutasi internalnya sudah berjalan dengan baik sehingga pelayanan terhadap masyarakat semakin berkualitas karena setiap pegawainya sudah memiliki skill yang beragam. Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada satuan kerja sebagai perwujudan kewajiban dari Mahkamah Agung untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan dalam mencapai visi dan tujuan organisasi. Adapun indikatornya antara lain, adanya keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan penetapan kinerja yang menghasilkan perjanjian kinerja, rapat penetapan indikator kinerja utama, dan dilakukannya pemantauan pencapaian kinerja secara berkala. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja tahunan, rencana strategis, serta perjanjian kinerja yang berorientasikan hasil. Memiliki indikator kinerja utama, indikator kinerja utama tambahan, indikator kinerja utama yang SMART, dan laporan evaluasi LKJIP yang tepat waktu, dan informasi tentang kinerja peningkatan kapasitas SDM. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN pada Satuan Kerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Pak Syukur, ya, udah sempat isi LHKPN belum? Wah, saya masih belum, Pak. Belum sempat ya? Kita dapat email, kita paling lambat 3 minggu lagi harus sudah submit LHKPN. Oh, begitu ya, Pak ya? Ya, harus diisi sekarang ya, Pak? Memang batas waktu akhir 3 minggu lagi, cuman baiknya kalau kita bisa submit lebih cepat lebih baik gitu Pak. Oh begitu ya Pak. Baiklah Pak, saya akan submit nanti. Iya. Terima kasih sudah ya. Sama-sama Pak, sekalian saya juga begitu. Sudah selesai Pak Syukur? Oh sudah Pak, saya baru selesai submit ini. Oh iya, kebetulan saya juga baru selesai submit nih. Oh bagus kalau itu Pak. Selanjutnya kita harus kirim berkas hard copy-nya, kita kirim bersamaan saja ya. Iya lebih bagus Pak. Baiklah, kita kirim bersama.
Nanti saya koordinasi dengan bagian kepegawaian ya. Jadi, pejabat di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping selalu melaporkan harta kekayaannya tepat waktu. Dan itu dapat diakses langsung oleh masyarakat. Sungguh transparan ya Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Penguatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Satuan Kerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang dilakukan secara berkala sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu memiliki standar pelayanan sesuai dengan SK Menpan RB nomor 15 tahun 2004. Memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang telah direview dan diperbaharui. Memiliki standar pelayanan prima dengan dilakukannya sosialisasi dan pelatihan dalam penerapannya. Memiliki informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat. Memiliki sistem punishment dan reward. Dilakukannya penilaian terhadap pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali. Terima kasih Bapak sudah kasih survei kepuasan masyarakat. Sama Pak, saya juga puas dengan pelayanan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping luar biasa. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan reward kepada panitera pengganti dengan mutasi terbaik. Semoga reward ini nantinya akan menginspirasi Bapak Ibu ke depannya untuk bekerja lebih baik lagi. Baik, kali ini panitera pengganti yang mendapatkan reward dari pimpinan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah Ibu Mei. Silahkan Ibu Mei. Ibu Mei ya. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tidak hanya berfokus pada pemberian pelayanan, tapi juga mengapresiasi para pegawai yang berprestasi, sehingga dapat menginspirasi para pegawai lainnya. Mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM tidaklah hal mudah. Butuh tekad yang luar biasa dan perjuangan yang panjang. Namun sulit bukan berarti mustahil untuk diwujudkan. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping akan terus berupaya mewujudkannya dengan kerja keras, komitmen, keyakinan, dan kerjasama. Melalui 6 area perubahan yang terdapat dalam pembangunan zona integritas, kami berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Karena kami yakin Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kelas 2 mampu mewujudkan zona integritas. Dan kami siap melayani dengan